Harry menghentikan aktivitasnya, lalu menggusap pelan punggung Dara yang terperangkap dalam dekapannya. Liora memang jauh lebih baik darimu, tapi kenapa aku masih peduli kepadamu? Aku tidak bisa melihatmu terluka. Dara, kehidupan menyakitkan seperti apa yang telah kamu jalani tanpaku, hingga kamu harus bekerja seperti ini. Apa yang terjadi padamu, Dara? Kenapa kau terus membuat aku khawatir? Kedua mata Harry mulai tertutup, dan akhirnya terdengar suara dengkuran halus yang menandakan ia telah terlelap. Sementara itu, tubuh Dara mendadak melemah. Ia tak lagi berusaha melepaskan diri, malah ia mempererat pelukannya di pinggang Harry dan mulai menangis dalam kebisuan lisannya. Setitik rasa sakit yang tertinggal di hati, kini kembali menggetarkan sekujur tubuhnya. Baik dulu ataupun sekarang, ia terus dituntut untuk membohongi dirinya sendiri. Setelah selesai dengan tangisnya, Dara segera bergegas pergi. Ia tak ingin terbawa suasana dan membuat semua kacau esok hari. "Ah, kepalaku." Harry memegangi kepala yang berdenyut saat mencoba bangkit dari posisi berbaringnya. Ia mengerja perlahan menggedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. "Jam berapa Stefan mengantarku pulang?" Ia melihat jam yang masih melingkar pergelangan tangannya. "Aku telat. Sial, ini gara-gara Nico." Setelah beberapa saat terdiam, duduk di tepi ranjang, akhirnya Harry bangkit melangkah keluar dari kamar. Ia berniat untuk mencari pereda pengar di dapur. Ketika hendak menuruni tangga, Harry menghentikan langkahnya saat melihat Dara dan beberapa orang pelayan sedang pergi menuju sisi barat lantai 2 mansion. "Ninda," sahutnya saat melihat pelayan Ninda baru saja keluar dari kamar Clayton. Ninda melangkah cepat menghampiri sang majikan. "Iya, Tuan. Kepala pelayan dan yang lain mau kemana?" tanyanya penasaran. Kepala pelayan meminta tolong orang-orang untuk membantu membersihkan gudang belakang. Sudah 10 tahun tidak dirapikan, isinya penuh. Karena Clayton sudah mandi dan menyusut jadi Dara juga ikut ke sana, untuk membantu, jelas Ninda. "Ah, begitu. Baiklah." Harry kembali berbalik hendak menuruni tangga. Namun, lagi-lagi tubuhnya membeku dengan mata terbelalak. "Tuan, kenapa?" tanya Ninda yang merasa heran melihat gelagat tuan mudanya. "Ah sial, jangan sampai dia menemukan kotak itu di gudang." Dengan cepat Harry memutar langkahnya, berlari menuju gudang belakang. Ninda masih berada di sana, menatap kepergian sang majikan dengan kening mengerut. "Tuan muda kenapa sih?" Dara melangkah dengan santai bersama beberapa orang pelayan menuju gudang belakang yang terletak cukup jauh, karena mansion yang sangat luas. Sebenarnya ia tidak bisa perlu ikut bersih-bersih, tetapi karena ingin mengakrabkan diri dengan penghuni mansion, ia berusaha berbaur. "Dara, leher kamu kenapa?" tanya seorang pelayan saat tak sengaja melihat bekas kemerahan di leher Dara. "Ah ini." Dara nampak berpikir jawaban apa yang harus ia berikan agar tidak terkesan mengada-ada. "Malam tadi sepertinya ada kutu kasur yang menggigitku, rasanya panas dan gatal sekali." Pada akhirnya jawaban Dara malah membuat pelayan itu terperangah. Biasanya seekor nyamuk saja tidak akan bisa masuk ke kamar baby Clayton, apalagi kutu kasur. Seperti vacuum cleaner harus diganti. Benar harus diganti." Dara menghela napas lega saat pelayan tersebut tak lagi memperpanjang pertanyaannya. Sesampainya di gudang, terlihat sudah ada beberapa orang pelayan lain yang bersih-bersih sejak pagi. Begitu banyak barang-barang lama bertumpuk di sana, seperti lukisan, furnitur, dan pakaian yang tak lagi terpakai. "Dara, ini sapunya. Aku mau bersih-bersih ke sebelah sana." "Oh iya, baik."
Dara berharap dengan melakukan pekerjaan pagi ini ia bisa membuat suasana hatinya lebih baik karena malam tadi entah mengapa ia terbawa kembali ke luka masa lalu dan juga luka tentang penderitaan yang ia lalui setelah kepergian Alvin. Dengan semangat Dara mengangkat beberapa barang untuk dipindahkan ke sebuah troli besar. Ia juga menyapu mulai dari sudut-sudut ruangan. Hingga setelah beberapa menit, aktivitasnya tiba-tiba terhenti saat melihat sebuah kotak kayu yang berdiameter sekitar 60 cm. Yang membuatnya semakin penasaran adalah, karena di bagian samping kotak itu, ada logo SMA swasta tempat Harry menimpa ilmu 12 tahun silam. "Dara, itu apa?" tanya seorang pelayan saat melihat Dara terus memperhatikan kotak tersebut. Dara tersenyum lalu menggeleng pelan. "Tidak tahu. Mungkin barang lama tuan muda." Jangan-jangan isinya harta karun." "Coba saja buka," ucap pelayan itu antusias. "Cek, masa sih?" Sambil tekeke kecil Dara memutar pengait kotak itu dan tidak. Tiba-tiba saja Harry datang. Ia nampak panik ketika hal yang paling ia takutkan kini benar-benar terjadi. Pandangan Dara dan pelayan tadi beralih ke pintu masuk. Dengan cepat Harry berlari, melompat dan menangkap kotak tersebut dari tangan Dara, hingga ia jatuh tersungkur ke lantai gudang. Krik krik krik. Situasi seketika hening. Pandangan semua orang tertuju kepada Harry yang sedang memeluk kotak usang itu seperti seorang kiper yang baru saja menangkap bola. "Ah sial," batin Harry. Jujur ia sangat malu. Tetapi ia akan lebih malu jika Dara melihat isi kotak tersebut. Setelah beberapa saat Harry segera bangkit, berdiri tegap melihat satu-satu persatu orang di dalam gudang, hingga pandangannya berhenti pada Dara. "Kau." Jari telunjuknya mengarah tepat di depan wajah wanita itu. "Sebagai orang baru, seharusnya kamu tahu, jika isi tempat sampahku saja, tidak boleh diperiksa oleh siapapun. Apalagi barang-barang lamaku." Dara masih terpaku dengan tatapan tak percaya. Detik selanjutnya ia segera menundukkan pandangannya. "Maaf, saya tidak tahu. Lain kali saya akan lebih berhati-hati." Melihat wajah Dara berubah sendu, membuat Harry merasa sedikit bersalah. Tadi ia terlalu panik hingga tanpa sadar berkata kasar pada wanita itu. Ya sudah, lanjutkan bersih-bersihnya." Harry melangkah dengan sedikit pincang keluar dari ruangan itu. Ia memeluk erat kotak kayu di tangannya, seolah isi dari kotak itu sangat amat rahasia dan penting. Dara memandangi kepergian Harry dengan perasaan campur aduk. Ia jadi ingat semua ucapan pria itu malam tadi, hingga dirinya menyadari jika Harry memang sangat membencinya. "Dara, jangan dipikirkan ya. Tuan Harry memang sering seperti itu. Tapi sebenarnya baik kok," ucap pelayan tadi, mencoba untuk menenangkan Dara. Tidak masalah. Ayo lanjutkan." Dara berbalik hendak meraih sapunya kembali. Namun, tiba-tiba pandangannya tertuju ke lantai gudang yang terdapat bercak darah. Dia pasti terluka karena jatuh tadi, batinnya. Di dalam ruang kerja, Harry duduk di sofa seraya melihat isi kotak yang sudah 10 tahun tidak ia sentuh. Seolah kembali membuka luka lama, setiap barang kenangan yang ada di dalam kotak lusuh itu membuatnya kembali terkenang masa-masa indah saat bersama cinta pertamanya. Perlahan sebelah tangannya meraih selembar foto Polaroid yang memperlihatkan potretnya bersama Dara di tempat wisata wahana permainan, 12 tahun yang lalu. Meski sudah termakan usia, foto tersebut masih amat jelas, tidak memudar sedikitpun. Terkadang yang sulit bukanlah perpisahan, tetapi kenangan yang membekas tak dapat lekang oleh waktu. Tok, tok, tok. "Permisi tuan, ini saya Dara." Lamunan Harry buyar seketika, saat mendengar suara Dara di balik pintu.
Dengan gerakan cepat ia memasukkan semua barang-barang tadi ke dalam kotak dan ia sembunyikan di belakang sofa. "Ya, masuklah," serunya seraya menyeka. Keringat di dahi. Pintu ruangan itu terbuka. Dari jarak beberapa meter, Harry bisa melihat Dara masuk sambil membawa kotak P3K di tangannya. "Untuk apa kamu kesini?" Bukannya menjawab, Dara malah sibuk melihat setiap bagian tubuh Harry yang tak tertutup pakaian. Hingga ia memutari sofa untuk melihat ke bagian belakang tubuh majikannya itu. "Hei, kamu sedang apa sih?" tanya Harry yang mulai bingung dengan sikap Dara. "Ah, ketemu." Dara menghela napas lega saat menemukan luka berdarah di siku Harry. Perlahan ia bersimpuh di samping sofa, meraih lengan Harry yang terluka. "Anda terluka?" Darahnya sampai menetes di lantai dan Anda tidak sadar. Lagi-lagi Harry gelagapan. Ia gugup. Berdebar-debar, "Aku bukan anak kecil yang akan menangis hanya karena luka seperti itu. Keluarlah, aku bisa mengobati lukaku sendiri." Dara menahan kuat, saat Harry hendak menarik lengannya. Ia mendogak menatap. Mata pria yang di gudang tadi melihatnya penuh rasa kesal. "Saya minta maaf karena tadi sudah lancang membuka barang pribadi Anda. Anggap saja ini sebagai pertanggungjawaban saya." "Diamlah sebentar." Akhirnya Harry pasrah. Ia hanya bisa membiarkan Dara mengobati luka di bagian sikunya. Jarak yang cukup dekat membuat ia terus memperhatikan tanpa berpaling sedikitpun. Dia terlihat sedih sekali. "Apa tadi aku membentaknya sangat keras? Padahal aku tidak bermaksud." "Ah, sial, kenapa aku kembali peduli," batinnya. "Sudah." Dara memasukkan alat dan obat merah kembali ke dalam kotak P3K. Setelah selesai ia segera berdiri dari posisi duduknya. "Kalau begitu saya permisi." Kedua mata Harry memicing melihat bekas kemerahan di leher Dara. "Itu, lehermu kenapa?" Spontan Dara menutup bekas kemerahan di lehernya dengan telapak tangan. "Bukan apa-apa, saya pergi." Pandangan Harry terus mengikuti Dara hingga menghilang dari balik pintu. "Huff, berhentilah peduli padanya Harry, ada apa denganmu? Masih banyak wanita di luar sana. Jangan terpaku pada masa lalu," ucap Harry sendiri. Hati dan pikiran yang terus membuka lembaran lama membuat Harry tak bisa fokus bekerja. Saat ini, di kantor, ia duduk di belakang meja. Bukan untuk bekerja tetapi ia terus memandangi selembar foto yang entah bagaimana malah ia bawa sampai ke kantor. Tiba-tiba Harry mengingat ucapan ayah mertuanya sebelum ia pulang dari Paris. "Harry, jangan takut untuk memulai hidupmu kembali. Kamu dan Clayton membutuhkan seorang wanita yang mampu mengembalikan dunia yang telah hilang setelah kepergian Liora. Restu ayah selalu bersamamu." Kata-kata itu terus melekat di benak Harry. Sialnya dari banyak wanita yang bisa saja menjadi kandidat, hati dan pikirannya malah berbalik arah, menyapa masa lalu yang telah lama ia tinggalkan. Wanita dengan netra biru kehijauan, mulai mengusik setiap bangun dan tidurnya. "Tuan, tim personalia sudah menunggu di ruang rapat," sahut Stefan yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Ia melangkah mendekati Harry. Harry tersentak kaget. Dengan sigap ia menyembunyikan foto tadi di lembaran berkasnya. Sebentar lagi aku ke sana. Kamu duluan saja." Stefan mengangguk paham. "Baik, Tuan. Kalau begitu saya bawa berkas yang lain ini dulu." Ia meraih berkas di meja Harry hingga kedua matanya menyipit saat melihat sebuah foto di balik berkas tersebut. Ini foto siapa?" Spontan Harry yang sedang fokus pada laptopnya menoleh dengan mata membulat. Tangannya bergerak cepat hendak meraih foto tersebut, tapi sayang gerakan tangan Stefan lebih cepat lagi. "Ini bukannya."
Mulut Stefan terperagah tak percaya. Ini darah. Hei, berikan foto itu. Harry berusaha meraih foto tersebut dari tangan sang asisten. Namun, Stefan dengan cepat mengelak. Steph, cepat sini kembalikan. Wahaha, apa ini? Jadi Tuan dan Dara sudah kenal sejak SMA. Stefan terus memperhatikan foto yang menunjukkan Harry dan Dara sedang duduk bermesraan dengan pakaian sekolah. Itu bukan Dara. Apa matamu buram? Harry mulai terlihat panik saat Stefan terus menghindar. Jelas-jelas ini Dara. Kalian mesra sekali. Stefan mulai tersenyum-senyum tidak jelas dengan tatapan meledek yang mengarah langsung ke atasannya. Ah, saya mengerti. Sebenarnya Anda dan Dara pernah memiliki hubungan romantis yang sangat indah dan sedih hingga tak bisa terlupakan. Dan karena itulah Anda merasa kaget saat kembali bertemu dengannya. Takdir macam apa ini, Tuan? Harry menghela napas berat sambil memijat tekuk lehernya yang tiba-tiba terasa tegang. Sebelum aku menjadikanmu samsak tinju, kembalikan foto itu. Iya, maaf. Stefan meletakkan kembali foto tersebut ke atas meja kerja. Tapi benarkan, Anda dan Dara pernah pacaran? Kau membuatku pusing. Keluar sana, ketus Harry yang merasa semakin sial hari ini. Berarti jawabannya iya. Stefan yang hendak berbalik pergi, kembali menatap Harry. Oh ya, Tuan. Malam tadi, Dara yang membawa Anda naik ke atas karena saya kelelahan. Dia sudah bilang belum? Tanya Stefan yang masih penasaran dengan reaksi atasannya. Harry yang tadi terlihat kesal, kini berbalik menatap sang asisten. Dara, dia membawaku sampai ke kamar. Tentu saja. Siapa lagi? Dia pasti kewalahan mengurus Anda semalaman Tuan. Stefan melangkah pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di sana Harry masih terpaku, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Jangan-jangan bekas kemerahan di lehernya itu, ulahku. Hah, tidak mungkin. Memangnya aku hewan liar atau semacamnya, main terekam sembarangan. Tak ingin terus ambil pusing, Harry kembali mencoba untuk duduk, fokus ke pekerjaannya. Tapi tiba-tiba ia kembali membayangkan tanda kemerahan itu. Apa benar aku? Hari semakin sore saat Dara selesai memandikan Clayton. Ia benar-benar menikmati setiap detik bersama bayi mungil itu, layaknya bersama anak sendiri. Clay, ibu besok mau keluar sebentar. Minum ASI pakai botol mau ya? Kamu mau kemana? Dara tersentak saat tiba-tiba Harry masuk ke kamar itu, masih dengan pakaian kerja dan tasnya. Besok ada acara kecil-kecilan di rumah. Baru paman dan bibi saya, mereka meminta saya untuk pulang sebentar saja. 2 jam, tidak lebih. Harry bisa merasakan keraguan di dalam diri Dara. Ia tahu pasti Dara merasa terkurung, karena tidak bisa leluasa bepergian kemana-mana. Santai saja. Pergilah. Clayton biasa tertidur lebih dari 2 jam, kan? Iya, Tuan. Lirih Dara, lalu kembali fokus kepada Clayton. Dara yang tak secerewet dan seketus biasanya membuat Harry semakin curiga jika ada sesuatu yang terjadi tadi malam. Ia mulai memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa saja ia lakukan saat tak sadarkan diri karena pengaruh alkohol. Dara, apa aku boleh bertanya? Boleh, silakan saja, jawab Dara tanpa melihat Harry. Ia tetap fokus kepada Clayton. Harry beranjak, duduk di tepi ranjang, tepat di sebelah Dara. Apa malam tadi aku melakukan sesuatu kepadamu? Tanda kemerahan itu, karena ulahku kan? Dek, ekspresi wajah datar berubah. Dengan gerakan ragu-ragu, ia menoleh menatap Harry. Jika iya, apa yang akan Anda lakukan?
Mau bertanggung jawab. Heh. Wajah maskulin itu memerah entah bagaimana. Ia selalu kewalahan jika Dara sudah bertanya. Dara tersenyum tipis lalu tekekeh kecil. Jangan panik. Bekas kemerahan ini memang karena ulah Anda tapi tidak ada hal lebih setelahnya. Saya memaklumi karena Anda tidak sadar. Malah, ucapan Anda malam tadi menyadarkan saya, bahwa saya memang pantas untuk dibenci. Setelah 12 tahun berlalu, tidak ada yang perlu ungkit lagi, apalagi diperbaiki. Tetaplah seperti ini, hingga tugas saya di sini selesai. Harry tak mampu berkata-kata. Ia tertegun dengan tatapan mata yang tak lepas dari Dara. Ia pikir rasa penasarannya tentang kejadian malam tadi telah selesai setelah Dara menceritakan semuanya, tetapi ia kembali penasaran dengan ucapannya. Hal seperti apa yang ia katakan hingga Dara terlihat begitu sakit setiap kali melihatnya. Memangnya apa yang... Klek. Belum sempat Harry menyelesaikan ucapannya, pelayan masuk ke dalam kamar bersama seorang tamu istimewa yang sudah ditunggu sejak tadi. Nick. Harry berdiri dari posisi duduknya, menghampiri sang sahabat. Akhirnya kau datang juga, hampir saja Clayton marah. Maaf, aku banyak urusan, ucap Nico lalu mengalihkan pandangannya melihat Dara yang sedang duduk di dekat Clayton. Aku merindukan keponakanku. Ekspresi wajah Dara terlihat tak biasa saat melihat kedatangan Nico. Apalagi ketika pria itu melangkah mendekatinya untuk melihat Clayton. Kalau begitu aku mandi sebentar. Nanti kita makan malam di bersama, ucap Harry lalu bergegas keluar dari kamar. Sementara pelayan tadi juga pamit membuat minuman untuk Nico. Hi Clay, ini Uncel, ucap Nico sambil mengelus pipi Clayton. Dara terus diam. Rasanya ia ingin pergi dari sana tetapi ia tidak bisa meninggalkan Clayton yang pasti akan menangis mencari dirinya. Setelah beberapa saat, Nico menegapkan posisinya menatap Dara dengan seringai tipis yang tergambar jelas. Long time no see, Dara Olivia Johnson. Dara menelan salivanya kuat-kuat. Kejadian hari itu seolah kembali tergambar dalam benaknya. Anda masih mengenali saya? Tentu saja. Nico menyodongkan sedikit tubuhnya ke depan, menatap Dara dengan lekat. Wah, kau masih saja secantik dulu. Apa ini senjatamu untuk mendapatkan Harry kembali? Kedua mata Dara memanas. Tetapi ia bukan gadis lugu itu lagi. Tanpa rasa takut ia tetap menatap Nico. Saya pikir kedatangan Anda kemari untuk melihat Clayton. Ternyata Anda masih penasaran dengan saya. Tentu saja. Nico melipat kedua tangannya di atas bantal dengan raut wajah serius. Aku harus memastikan jika kamu tidak meracuni pikiran Harry. Dara berdecak lalu menghela napas panjang. Kenapa? Anda takut? Jika dia mengetahui semuanya, kemungkinan besar dia bukan hanya akan menyalahkan mendiang ayahnya tetapi bisa jadi dia akan membenci Anda dan juga Liora.